Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ya ke channel Bunda. Bunda mau bercerita ya. Kenapa Bunda bisa main TikTok? Bunda sekarang lagi temenin sama anak Bunda ya. Halo teman-teman Bunda, gue di TikTok. Selamat malam ya semuanya buat para deterjen TikTok ya yang selama ini sudah nonton video emak gue di TikTok. Kemudian banyak komentar-komentar juga ya. Termasuk yang kemarin juga sudah bantu support di YouTube channelnya mama gue ya, terima kasih banyak ya. Jadi kali ini gue mau bantu cerita ya, karena sedikit lebih panjang ya videonya. Kemudian gue juga pengen ngulas, kemarin ada beberapa teman-teman yang hadir ke YouTube channel gue juga ya. Gue awalnya sih sempet kaget. Kenapa kaget? Karena gue, baca komentar, kok ada komentar tokesis ya, tokesis ya, tokesis. Makanya gue awalnya dari mana nih? Ternyata setelah gue cek di TikToknya nyokap, wah ternyata ada video nyokap yang luar biasa ya, tembus sampai kemarin sih terakhir sampai 5M ya, 5 jutaan kurang lebih lah sih. Oke. Jadi kali ini gue mau ngebahas karena ada ya beberapa rekan-rekan pas gue scroll di kolom komentar, ada beberapa komentar yang mengarah ke nanya ya, anaknya gimana, anaknya kena mental nggak, terus anaknya nanti jadi bahan bulian di sekolahnya, anaknya malu nggak, kan banyak ya yang bertanya seperti itu. Udahlah, nggak usah gue liatin ya, karena kalian juga pasti ikut baca lah, pasti tahu, karena gue juga pusing nih nyekrolnya sekian ribu komentar. Lu bayangin dah gimana pusingnya ya, apalagi nyokap juga pasti lebih pusing lah, nyekrol komentar sekian banyaknya gitu. Jadi di sini gue mau bantu bantu nyokap gue sedikit bicara ya. Jadi gue cerita ya dari awal kenapa nyokap gue sampai bisa main TikTok gitu ya, bisa punya akun TikTok, dan akun TikTok nyokap gue sampai di mode publik ya. Jadi sih awalnya sih memang ide gue sendiri, ya kurang lebih sekitaran bulan September gue udah cerita-cerita ya, Oktoberan lah kalau nggak salah ya. Kalian juga bisa lihat pertama kali nyokap gue upload video itu sekitar di bulan November, sekitar akhir November, sekitar tanggal 26 kalau nggak salah. Seingat gue sih sekitaran tanggal segitu ya. Jadi ceritanya ini sih bukan gue bermaksud gimana ya. Jadi ini gue nyeritain sih awal mulanya kenapa gue nyaranin nyokap main sosmed ya, terutama TikTok. Karena sebelumnya gue juga buatin Instagram dengan tujuan ya nyokap supaya bisa mengikuti perkembangan zaman lah ya, karena ya artinya jangan sampai ketinggalan zaman ya. Selama sosmed itu tidak mempengaruhi kebiasaan positif ya kenapa enggak ya kan, kayak gitu sih tujuan gue sih. Nah termasuk di TikTok sendiri, kenapa gue nyaranin untuk main TikTok. Jadi gue sedikit cerita nih. Jadi ceritanya memang kalau gue boleh jujur, nyokap gue sih sebelum ini dia itu lagi jalan pengobatan ya mah. Iya. Pengobatan rutin ya, berobat jalan lah ya di rumah sakit. Karena gue suka ngantar juga, kadang seminggu 2 kali. Jadi diagnosa dokter itu kenapa mah? Mama kan positif penyakit jantung.
membengkakkan jantung. Iya, membengkakkan jantung lah. Nah dari situ gue sempet ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, sama tetangga juga. Bahkan tetangga ada yang nyaranin penyakit jantung mah jangan dibawa serius, jangan dibawa pikiran katanya. Nah sumbernya dari situ gue mulai berpikir mungkin nyokap gue harus refreshing ya, berhubung karena corona nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa apa-apa ya selain aktivitas jalan-jalan pun kalau ada aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah gue punya inisiatif, ya udah deh mendingan main TikTok aja. Jadi di sana nyokap gue bisa nyalurin hobinya, kegabutannya dia, kejenuhannya dia, beres aktivitas di rumah atau di ruko. Jadi bisa ngebuang rasa jenuhnya gitu dengan bermain TikTok. Awalnya nyokap gue juga awalnya enggan ya, cuman gue pikir ya positifnya siapa tahu dengan bermain TikTok jadi terhibur, jadi pikiran tentang pengobatannya itu nggak terlalu fokus ke pengobatan penyakitnya dia gitu, maksud gue gitu. Nah hasilnya ternyata ada efek positifnya, ternyata bener. Karena betul kan, pangkalnya dari semua penyakit itu dari pikiran, ternyata itu betul, bukan hanya sugesti. Terbukti sebulan setelah akses TikTok, bikin konten segala macam, diagnosa dokter, ternyata kata dokter ada kemajuan ya. Kemajuan baik atau membaik gitu. Gitu. Jadi nggak berobat lagi. Jadi kelebihannya ternyata memang mengurangi jadwal kunjungan dokter, karena dokter tuh pas diagnosa tiga kali terakhir ketemu dokter bilang ya alhamdulillah mulai ada pembaikan, ada perbaikan lah. Jadi lebih positif lah, lebih inilah. Jadi dari awalnya memang agak urgent ya, ternyata membaik gitu maksudnya. Nah dari situ berarti ternyata betul ya, dari pikiran itu pengaruhnya besar sekali terhadap penyakit. Nah jadi hal positif yang bisa gue ambil, apapun masalahnya, apapun penyakitnya ya jangan diambil hati, jangan diambil pusing. Nah kemudian yang kedua, gue agak ini juga sih, agak bingung juga. Kenapa agak bingung? Gue sebelumnya gue udah nyaranin ya, gue udah bukan nyaranin, gue udah ngasih tahu. Jadi permasalahannya di sosmed itu, kalau sosmed, yang namanya sosmed ya, orang bebas argumentasi, memberikan saran, memberikan opini segala macam itu bebas ya, selama tidak melanggar norma yang ada di sosial media tersebut dan tidak melanggar norma hukum ya yang ada di negara ini, ya bebas gitu. Cuma kan masalahnya siap nggak hati kita buat nerima ketika ada komenan negatif. Cuman yang gue khawatirin takutnya berpengaruh negatif terhadap kesehatan nyokap. Cuman dari situ ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan nyokap gue bilang ya nggak usah dimasukin ke hati kalaupun ada. Toh tujuannya pengen nambah kenalan, pengen nambah temen, pengen nambah silaturahmi gitu, intinya seperti itu sih. Nah dari situ ternyata memang nggak ada masalah ya, jadi lebih aman lah gitu. Nah makanya gue lanjut aja itu sebelum bisa live ya, karena nyokap gue awal-awal bisa live di TikTok itu sekitaran bulan apa mah, Desember ya, bulan apa sih awal-awal bisa live tuh ya, sekitaran Desemberan lah ya, pertengahan Desember ke akhir. Iya, mau tahun baru. Iya tahun baru itu tuh udah mulai udah belajar itu udah belajar. Nah dari situ, nah ya udahlah, karena udah tanggung di mode publik, mode konten kreator, ya udah. Tujuan gue sih memang maksudnya ya supaya bisa nambah saudara lah ya. Terbukti kan banyak dari teman-teman nyokap di TikTok saling support juga ya, yang ada yang seumuran, ada yang umurnya lebih di atas nyokap, ada yang beda sedikit ya di bawah nyokap gitu kan. Ternyata banyak juga ya ibu-ibu yang main TikTok, kata gue gitu.
Cuman yang gua gak kontrol sih, memang gua nggak ternyata bisa-bisanya gitu konten nyokap gue bisa masuk FYP, dan masuk FYP-nya itu anak-anak kecil, anak-anak sekolah, sampai-sampai kan ya beda lah ya, konten orang tua masuk ke anak sekolah lah ya. Gue kira sih nggak mungkin, pemikiran gue ya udah paling juga kalau konten orang tua masuknya ke FYP orang tua juga, gue ngira seperti itu awalnya. Nah ternyata memang terjadi ya. Nah dari situ mulainya ada komentar-komentar A lah, komentar B lah, terbuktikan. Nah dari situ gue sempat sih mau opin, takutnya sih ada pengaruh ke pikiran, takutnya jadi pengaruhnya ke kesehatan orang tua, tapi ternyata enggak ya. Justru hal positifnya ya gue pikir ya memang wajar-wajar aja sih netizen ngomen seperti itu ya, dia punya hak, yang namanya juga netizen ya. Kalau nggak komen kayak gitu ya bukan netizen lah, berarti konten kreator, video kreator ya. Cuman gue yang khawatirin, gue juga ada ketakutan ya. Yang ada sih beberapa orang yang udah care, terima kasih yang sampai care ke mentalnya orang tua gue, takut kena segala macam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nyokap gue masih dalam keadaan sehat walafiat ya gitu. Jadi nggak ada pengaruh negatif sama sekali lah ya. Bahkan nyokap gue sering bilang netizen TikTok itu baik-baik, termasuk yang sering banget hadir saat dia live pas followernya belum sampai sekarang lah ya. Ada tuh siapa yang sering rutin tuh namanya namanya si Pero ya, nama punya Pero, terus siapa Aris Nadir ya, Nadir, nah ini tuh jadi Nadia, Sapra, banyak lah. Itu dianggap sama nyokap itu bukan kayak fans atau apa ya, jadi dianggap anak sendiri, jadi udah gitu. Nambah anak di TikTok gitu. Nah gue ya udahlah kalau kayak gitu berarti udah nyaman, makanya banyak gue biarin. Bisa disebutin gitu. Kayak gitu. Jadi artinya udah menemu kenyamanan tuh di aplikasi ini. Nah makanya gue terus support tuh, dan gue suka selalu pantau ya, kalian jangan usah khawatir, gue pantau kok, jangan gue mantau bukan apa-apa. Yang gue takutin itu nyokap gue sampai upload video melecehkan orang lain, ngerugiin orang lain, jangan sampai kayak gitu ya. Selama gue cek sih nggak ada, cuman gue juga nggak tahu, kalian boleh menilai juga konten-konten TikTok nyokap gue apakah memang ada yang kesannya nyudutin orang. Kayaknya sih enggak menurut gue ya. Jadi kalian boleh bantu cek juga gitu, walaupun memang pada kenyataannya ya ada aja ya yang komentar negatif. Cuman gue sih nganggapnya wajar ya. Kenapa wajar? Ya sekarang gini aja, ini sosial media ya, orang-orang bisa mengakses dari manapun, dari daerah manapun, dari negara manapun. Toh dalam kehidupan sehari-hari, kebaikan kita aja ini, sebaik-baiknya kita memberikan kebaikan terhadap orang itu belum tentu diterima baik sama orang, maksud gue gitu ya. Jadi belum tentu kebaikan orang itu direspon positif juga sama orang gitu. Jadi kan sesuai selera orang ya komentar itu. Tapi yang berkomentar itu ada yang dewasa, ada yang pakai referensi, ada juga yang asal jeplak ya. Yang komentar asal jeplak gue anggap itu masih belum dewasa, kalau gue nganggapnya seperti itu. Cuman kalaupun ada yang komentar semacam kayak ngalelewean lah kata Sunda mah ya, gue anggap itu memang jokes, gak masalah, nyokap gue juga gak tersinggung kok. Cuman yang gue garis bawahi yang komentar yang menjurus ke religi ya, masalah agama, bilang ibu lebih baik pengajian, ibu lebih baik ini ya. Kalau menurut gue ya salah ya komentar seperti itu di TikTok, karena TikTok kan bukan cuman media buat dakwah. Betul, TikTok itu bisa dijadiin media dakwah, menyebarkan agama. Cuman salahnya yang komen salah rumah ya, salah lapak. Karena konten nyokap gue itu nggak sama sekali berhubungan dengan dakwah. Jadi salah sekali kalau komentarnya dihubungkan dengan masalah agama, apalagi yang komentarnya itu beda agama ya. Ya agama manapun nggak mengajarkan hal jelek ya. Semua agama gue yakin mengajarkan hal baik gitu. Gak mungkin
ada satu agama yang ngajarin hal tidak baik, nggak mungkin banget kayak gitu. Maksud gua harus bisa memilih lah, seperti apa sih komennya seharusnya. Dan nggak mungkin juga kan nyokap gua upload saat dia sholat, saat dia ngaji ke TikTok dengan tujuan kan itu jatuhnya ria, amal ibadahnya hangus kalau bicara masalah agama ya gitu. Kecuali kalau memang konten nyokap itu memang khusus buat dakwah, wajar gitu kan, karena memang buat hiburan awalnya, bahkan hiburan pribadi awalnya, nggak kepikiran buat menghibur orang. Cuman ya berhubung udah tanggung di mode kreator, di mode publik, ya udahlah, nggak apa-apa, toh siapa tahu ketemu saudara gitu kan di TikTok. Gue sih kesana sih larinya, pemikiran gue biar nemu saudara gitu di aplikasi ini, siapa tahu kan jadi nambah saudara, nambah silaturahmi, maksud gue seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi gue yang banyak ngomong nggak apa-apa lah. Jadi intinya gue bantu ngejelasin, karena memang ada juga kan kemarin-kemarin yang hadir di YouTube channel gue, di akun TikTok gue juga ada yang komen, ini bener anaknya. Memang gue kalau ada komen yang memang sekiranya agak ganjil, ada yang memang harus dijelaskan, gue jelasin. Karena kemarin ada sih yang komen seperti ini, dia care sama anaknya Bu Dewi lah mungkin. Jadi dia sampai komen takutnya anaknya kena mental katanya. Tapi di sini gue sama adik-adik gue baik-baik aja. Dari awal juga gue support, walaupun ada yang hujat, tapi buat gue bukan hujat sih. Kalau kayak gitu sih, kalau dari kata Sunda sih ngalelewean, kayak entok kesis kayak gitu terus jokes ya. Dan memang gue ngakuin nyokap gue salah ngomong, terus jadi gue bantu jawab. Jadi gue selaku anaknya yang paling gede sama adik-adik gue nggak sama sekali kena mental ya. Gue enjoy aja, gue kasih support dari awal juga, karena dari awal yang nyaranin nyokap bikin TikTok itu gue ya gitu. Jadi tujuannya sih yang tadi gue jelasin. Kemudian yang kedua ada yang komen seperti ini kan, gue sempat baca nih, itu dibuat-buat katanya biar lucu. Nah gue bantu jawab ya, sekalian aja di sini gue jawab. Jadi kalau kalian pengen tahu, itu bukan dibuat-buat, itu real kesalahan nyokap gue ya. Jadi saat pembuatan konten itu bukan gua nggak benerin, bukan gua nggak edit, karena kalaupun diedit itu malah nggak jadi upload, karena seringkali gua kasih tahu ujung-ujungnya salah ngomong. Memang ya yaudahlah, faktor umur juga kan. Jadi ini gue bantu jelasin, jadi nggak ada yang dibuat-buat, ini sama sekali nggak ada yang dibuat-buat. Makanya ketika kalian ngakak, ketika kalian ketawa lucu, ya udah, gue juga ngerasain kayak gitu dalam kehidupan gue sehari-hari ya. Jadi memang nyokap gue memang ada salah-salah ngomong, contoh hal kecil aja, dari mau maksudnya itu nyalain atau buka Google Map atau GPS kan, jadi jatuhnya jadi BPJS kan, kayak gitu contohnya. Itu keseharian atau kekonyolan keluarga kami ya gitu kan. Itu bikin gua ngakak, adik gua juga ngakak, ya itu hal biasa. Makanya ketika ada yang reaction, ada yang stitch, atau ada yang duetin video nyokap gua ketawa, ya itu memang wajar buat gua gitu. Ada yang bilang atau ada juga yang ngatain yang A B C D segala macam lah, itu gua anggap wajar lah. Itu gua anggap wajar, gua nggak anggap bulian juga sebetulnya sih. Wajar-wajar aja sih, selama memang masih sopan ya. Beda halnya kemarin ada salah satu komentar yang bikin gua agak kesel ya. Agak kesel kenapa? Sampai-sampai dia bilangnya jokes anjim gitu ya. Kalian pasti tahu kan. Nah itu kalau menurut gua nggak wajar ya. Gua nggak munafik, gua kalau ngobrol sama teman gua kasar, tapi saat ngobrol sama orang tua kalian harus bisa bedain lah ya, mau ngobrol mau ngechat. Jadi kekasaran kalian dengan teman kalian jangan sampai dibawa-bawa dengan obrolan sama lawan bicaranya yang lebih tua gitu, mau itu orang tua kalian atau orang tua orang lain, maksud gue gitu. Itu gue nggak nyalahin orang tua anak tersebut ya, gue nyalahinnya
lu aja yang salah gaul ya. Kalau lu bisa bergaul, lu bisa bedain gimana caranya ngobrol sama orang tua atau ngobrol sama yang seumuran gitu kan. Tapi gue pada akhirnya ya udahlah, itu kan anak-anak juga lah, dimaklumin aja, didoain aja ya. Makanya nyokap gue kan selalu kalau ada ini selalu didoain ya, lagi tersesat, intinya tersesat ya, siapa tahu kedepannya kan dapat hidayah. Itu betul betul ya. Ya doa kan nggak tahu, kalau dijabah kan dia jadi benar kan gitu kan, cara menyikapi orang tua gimana gitu kan. Pokoknya yang jelas banyak banget yang support, banyak banget yang bela, banyak banget yang care sama nyokap gua banyak-banyak ucapin terima kasih gitu. Kemudian selain komentar itu ya, termasuk komentar kemarin terakhir ya, ada bapak-bapak ya yang gua juga sempat mampir ke lapaknya, dia bilang ibu-ibu toksik toksik ya, bukan toksis ya, toksik. Oke lah, masalah toksik ya kalian tau lah toksik apa itu. Cuman versi bapak-bapaknya toksik itu pengaruh ya, pokoknya dia menyangkut pautkan dengan masalah toko online. Ya udahlah, itu kan terlepas dia kemana tujuannya ya nggak apa-apa lah ya, itu memang hak dia, nggak apa-apa kalau kata gue. Yang jelas terima kasih udah berkunjung ke lapak nyokap ya Bapak. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu ke depannya ya, amin ya. Itu aja sih kalau dari gua. Kemudian yang lainnya, buat gua siapapun yang komentar seperti apapun gua apresiasi di lapak atau TikTok nyokap gua ya. Gua gak sama sekali marah atau ngedon atau gimana. Yang jelas gue selalu support selama konten nyokap gua tidak merugiin orang lain, intinya seperti itu sih. Buat yang udah support, udah bela abis-abisan, gue banyak ucapin terima kasih ya, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang ngira gue nggak pernah ngasih tahu nyokap, sampai nyokap suka salah-salah, itu kalian salah ya. Gue selalu ngasih tahu nyokap gue cara baca bahasa Inggris yang benar. Cuman ya pengaruhnya umur, mungkin gue juga nggak paham apakah memang lagi gugup. Namanya orang tua yang baru-baru ngadepin kamera ya, dari ingat bacanya toksik jadi entok asis kan nggak tahu. Gue udah kasih tahu sering kali, cuman kalau misalkan gue edit lagi, gue ulang lagi, nggak beres-beres ya. Yang ada gue lagi ngonten juga jadi terganggu, konten gue jadi nggak beres-beres. Itu sih sebabnya. Makanya terjawab ya buat yang nanya kenapa ini bu kayak yang dibuat-buat. Itu nggak dibuat-buat, itu memang real kesalahan ucap nyokap gue gitu kan. Benar kan gitu mah, sok salah ngomong kan, benar. Jadi Iya memang mama kalau lagi live dia suka salah kayak gitu ya, tapi selalu minta maaf gitu. Selalu minta maaf ke netizen semuanya gitu. ya jadi kan udah jelas ya saat live juga. Makanya gue juga kadang kalau masalah ketawa, gue anggap bukan ngerendahin ya. Itu memang kalau memang kalian ikut terhibur, is okay lah ya. Karena gue juga nggak ngerasain ya orang anaknya sendiri emang lucu itu ya. Anggap aja lah kalau memang pelawak itu, anggap aja semacam tokoh yang dibully sama pelawak lain. Ambil contoh aja ketika Sule, Andre, sama Ajis ketemu ya, pasti yang jadi bahan bulian itu Ajis. Anggaplah nyokap gue itu berperan sebagai Ajis gagap ya, yang dibully sama Sule sama Andre gitu Emang kan. sih berpengaruh, mama suka nonton itu ya, nonton Sule kan seneng tuh. Mama suka nonton Sule tuh. Jadi kebiasaan teh, jadi ke bawah-bawah itu lah. Ngikut gitu lah, pengen lah gitu mama gitu Iya, kayak jadi artinya cuman kayak Sule bedanya gitu. itu kalau kalau pelawak mungkin kesalahannya itu disengaja ya, dipelesetkan. Kayak contoh banyak lah ya candaan-candaan pelesetan yang supaya bikin kocak, bikin lucu. Tapi kalau nyokap gue memang real itu kesalahan ya. Tapi kalaupun kesalahan nyokap gue jadi bisa ngehibur kalian ya kenapa enggak lah ya. Bedanya itu kalau pelawak dibayar, kalau nyokap gue ya kalau memang bisa menghibur ya jadi amal baik buat nyokap gue ya kalau ngehibur kalian. Kalaupun memang nggak bisa ngehibur kalian, kalian malah jadi kesel, puasa pertama jadi kesel ya, tolong maklumin ya. Anggap aja ujian puasa kalian ya, gitu aja sih. Yang jelas toh nggak ngerugiin secara langsung buat kalian sendiri gitu kan. Terus apalagi yang gue mau bahas, nantilah kalau memang ada hal yang ini gue juga coba bantu jawab.
gitu kan. Kenapa gue di sini ikut hadir ya itu kan karena apa, ada juga yang hadir ke YouTube channel gue, terima kasih banyak ya, walaupun memang meninggalkan komentar atau kasih nggak masalah lah ya, terima kasih banyak, gue apresiasi kalian hadir balik tanpa minta ongkos balik ya, kalian main jauh dari TikTok ke YouTube ya, gue apresiasi banget lah buat kalian semua gitu. Cuman di sini gue hanya bisa jawab itu ya, mewakili nyokap gua gitu kan, untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang pertama mengarah ke anak nyokap ya, termasuk gua sebagai anaknya yang paling gede ya, gua bantu jawab seperti itu. Jadi jelas ya, intinya nyokap gua memang gak ada yang dibuat-buat. Kalau dalam konten itu, kesalahan konten itu memang real ya, itu kesalahan yang udah berkali-kali gua benerin, gua kasih tahu, tapi mungkin karena belum terbiasa menghadapi kamera, belum terbiasa menghadapi orang banyak, dan apa namanya, faktor umur juga nya itu pengaruhnya jadi salah ngomong gitu. Tapi is oke lah, ternyata gue baca-baca banyak yang ngakak gitu kan, karena itu ketika kalian ngakak itu sama gue juga ngakak, lucu masalahnya, karena kan ya gimana, memang susah gitu kan ya. Kalau dipaksain juga jatuhnya jadi beban pikiran nyokap, ya udahlah, nanti juga kalau udah waktunya benar ya benar, yang penting gue udah kasih tahu yang benarnya kayak gimana gitu. Toh gue memaklumi kok, masih banyak kok orang anak yang lebih umurnya yang lebih muda, kalau disuruh ngomong bahasa Inggris ada kesalahan, termasuk gue sendiri juga ada kesalahan gitu kan ya. Cuman ya jangan samain lah anak muda sama orang tua ya. Anak muda yang masih dalam tahap belajar masih wajar lah, dia masih lebih paham cara baca bahasa Inggris, maksud gue gitu ya, beda sama orang tua, maksud gue gitu. Jadi artinya kalau kata gue sih bisa dimaklum lah gitu. Yang jelas intinya konten nyokap nggak melanggar norma di TikTok dan norma hukum ya yang berlaku gitu, maksudnya gitu sih. Toh banyak juga kan konten yang memang mencela orang, pamer segala macam, itu kan masih eksis kan, masih ada kan gitu kan. Sedangkan kan nyokap gua sebelah mana gitu letak mengerugiinya, nggak ada kan gitu. Kemudian apalagi ya, nah ada pertanyaan di kolom komentar itu, bukan pertanyaan, semacam inilah pembelaan, katanya, Bu yang sabar Bu, jangan masukin ke hati tuh. Pendapat mama kayak gimana tuh, respon mama? Ya mama nggak dimasukkan ke hati, enjoy aja, happy aja untuk mama. Tapi terima kasih yang udah ngasih support mama gitu ya. Jangan dimasukkan ke hati. Tapi mama kan nggak dimasukkan ke hati gitu. Udah ya, gitu ya gitu ya, jadi udah jelas jawabannya, nggak ada masalah lah. Gak ada masalah untuk mama, gak ada masalah sama sekali. Justru mama bilang terima kasih pada netizen gitu ya, udah support, udah banyak yang dukung lah gitu. Terima kasih juga, alhamdulillah mama juga penyakit mama sehat semenjak mama ikutan TikTok kan. Mama nggak bolak balik ke rumah sakit, sekarang sehat, tapi karena mama kurang hiburan mungkin gitu. Jadi terima kasih juga buat TikTok, semoga TikTok jaya ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, jadi intinya komentar apapun dari kalian bikin nyokap lebih semangat ya. Nah gitu. Lebih semangat. Ya apalagi kalau komentarnya banyak yang positif, ada positif negatif juga, tetap semangat gitu. Dan gua sekali lagi ucapkan banyak terima kasih buat yang udah support ke YouTube channelnya nyokap juga, ke TikToknya juga, yang udah ngebela, udah care segala macam. Aduh luar biasa, gua sangat senang sekali ya, banyak anak-anak yang ngebela segala macam, terima kasih banyak ya. Tapi jangan lupa kalian jangan sampai terus-terusan berantem di komentar ya. Maksudnya kalian memang gua yakin orang-orang baik ya, orang-orang sangat terpelajar lah ya. Memang gue lihat sih didominasi sama kaum pelajar semua ya. Kalau lihat dari umur mungkin
kebanyakan di bawah umur gue ya. Gue juga sama udah tua lah ya intinya. Jadi gue yakin kalian pada pintar, pada udah dewasa gitu kan. Cuman kalian suka humor, suka jokes ya. Buat gue nggak masalah kalian ngejokes apapun gitu kan, selama jokes kalian itu tidak melanggar norma. Kan ada kan joke itu tetap ada aturannya, nggak bisa jokes itu tidak pakai aturan lah ya, intinya gitu. Kalau nggak pakai aturan ya berantakan lah, jatuhnya bukan lucu gitu kan. Jatuhnya seperti itu. Kemudian apalagi ya, banyak sih sebenarnya komentar-komentar yang mau gua bantu jawab, dan termasuk ada yang nanya juga ke gua secara langsung. Makanya di sini gua sekalian jawab aja biar yang nunggu-nunggu nggak penasaran dan terjawab ya, intinya seperti itu. Kalau dari gua mewakili adik-adik gua sendiri, gua nggak ada masalah buat komentar-komentar kalian selama ini, dan gua anggap kalian saudara gua ya, karena udah semuanya yang ngomen, yang nonton itu udah peduli sama nyokap ya. Cuman cara kalian peduli itu beda-beda ya, dengan komentar kalian yang berbeda-beda, karena tiap orang berbeda pemikiran ya, berbeda penilaian ya, gitu maksud gue ya. Yang jelas gue sangat senang lah ya, jadi nyokap gue banyak saudara, bisa bersilaturahmi walaupun tanpa ketemu lah ya. Orang kita aja belum tentu bisa lebaran bareng keluarga ya, apalagi dalam kondisi saat ini ya. Di nambah-nambah kenalan, nambah-nambah silaturahmi di sosmed lebih baik ya, gitu maksud gue. Paling sih dari gue itu aja, gue lupa sih apalagi. Dari mama apalagi yang mau disampaikan mah? Mama udah gini aja, netizen itu ibu juga nggak nyangka kalian jahat ke ibu gitu, cara komen kalian, tapi ujung-ujungnya kalian baik ya. Tetap ibu ya, ucapan terima kasih aja ke para netizen semuanya. Kadang-kadang banyak netizen setiap ibu live selalu baik lah, ujung-ujung pertama ketemu sama, bukan ketemu, cara-cara ngomongnya gitu kasar, pas ujung-ujungnya baik gitu. Itu karena apa, bunda dari hati bunda sayang kalian gitu. Cuman bisa gini doang, bunda, walaupun dia kasar, bunda tetap minta hidayah dari Allah supaya kalian jadi anak soleh, bisa membanggakan kedua orang tuanya gitu. Amin ya rabbal alamin. Iya, gitu. jadi mungkin kesimpulannya awal ya, karena belum kenal ya, awal-awal pasti. Kemudian tingkat kesopanan orang-orang beda juga kali ya. Kadang beda, orang logat bicara aja kalau di komentar itu yang menurut kita kurang sopan, pas ketemu kan belum tentu kurang sopan gitu. Karena coba aja kalian kalau chatan sama orang sama ngobrol langsung itu beda. Karena chat bisa aja kesannya kayak ngebentak, padahal pas ketemu mah ngobrol lebih sopan. Nah itu bedanya ya, komentar atau chat dengan ngobrol secara langsung gitu. Makanya kenapa ada orang-orang yang pengen like bareng itu kan, pengen tahu seperti apa sih cara ngomongnya gitu seorang konten kreator ya, seperti itulah ya, itulah manusiawi lah ya. Yang jelas jangan sampai kita memperpanjang kesalahpahaman ya. Jadi belum tentu penilaian awal itu betul lah ya. Jadi alangkah lebih baik sebelum menilai kita tonton berkali-kali video orang itu dan live orang itu sebelum menilai ya. Karena belum tentu penilaian awal-awal buruk selanjutnya buruk. Begitupun mama ataupun orang lain sebagai orang yang suka live ya, atau konten kreator atau apalah namanya, belum tentu netizen itu kesan pertamanya jelek selanjutnya itu jadi jelek. Enggak seperti itu ya. Jadi menilai seseorang enggak dari awal jelek selanjutnya jelek, nggak bisa lah ya. Itu karena tergantung mood juga. Mungkin saat komentar moodnya lagi nggak bagus kan bisa aja pengaruh ke sana gitu ya. Pokoknya terakhir dari gua sebelum gua tutup, udah nggak ada lagi mau disampaikan mah? Udah segitu cukup aja. Oke, itu aja ya. Kalaupun kalian ada mau yang ditanyain boleh deh
kalian tanya di kolom komentar ataupun bisa di TikTok nyokap ya. Pokoknya segitu aja video kali ini. Jangan lupa kalau kalian memang suka video ini, kalian bantu like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa terus support nyokap gua ya. Terima kasih yang udah support, yang belum support bantu support juga. Dan terima kasih yang udah mampir ke channel YouTube gua ya. Semoga kalian semua jadi orang yang sukses, sehat, dan selamat dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Segitu dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.